Hai semua, saya Supriyadi. Hari ini saya akan membuat tutorial install ulang Windows 7 lengkap dengan aplikasinya. Jadi, mari kita mulai. Oke, langkah yang pertama kita siapkan sistem operasinya, bisa menggunakan DVD ataupun dari flash disk. Di sini saya menginstal Windows 7 dari flash disk. Kita siapkan sistem operasinya. Yang kita gunakan di sini aplikasi untuk booting dari flash disknya menggunakan Rufus. Ini tampilan Rufus. Kita pilih select. Kita cari file ISO dari Windows 7 nya. Yang ini. Klik dan open. Kemudian kita pilih partition scheme-nya ini jadi MBR. MBR itu untuk sistem operasi yang legacy dan GPT ini untuk sistem operasi UEFI. Perbedaannya ini akan saya bahas di video selanjutnya. Bisa dilihat di link deskripsi. File sistemnya NTFS dan kita klik start. Sebelumnya kita pastikan flash disk yang kita gunakan itu sudah terdeteksi. Kita tunggu sampai 100%. Kita hidupkan laptopnya dan kita masuk BIOS dengan tekan F2. Yang perlu kita lihat di sini di bagian main, SATA modenya kita pilih ASCII. Ada nanti pilihan IDE, bisa juga kita pilih IDE, tapi untuk saat ini Windows 7 yang saya gunakan cocoknya di ASCII. Oke. Untuk F12 kita setting, kita buat enable. Ini fungsinya nanti bootingnya bisa kita pilih langsung masuk ke flash disk dan tidak usah lagi kita buat first boot di sini flash disk, karena nanti ada kelemahannya kita pilih first boot flash disk. Nanti saya jelaskan. Kalau sudah kita pastikan settingan ASCII dan boot menunya, kita F10 dan save configuration. Yes. Tidak begitu banyak yang mau kita setting di BIOS. Sekarang kita tekan F12 untuk boot menu. Ini dia boot menu. Kita pilih yang USB HDD. Enter. Press any key, tekan sembarang tombol. Windows setup. Enter. Time and currency format kita ubah Indonesia.
Untuk language yang pertama ini tidak ada bahasa Indonesia pilihannya, hanya bahasa Inggris saja. Keyboard or input methodnya itu tidak ada juga Indonesia, jadi yang bisa kita rubah hanya time and currency format. Kita pilih Indonesia. Next, ada install now. What to know before install Windows? Repair. Nah, jadi ini install kalau kita mau langsung install. Yang ini keterangan apa-apa saja yang harus kita ketahui sebelum install Windows. Yang kedua, repair your computer. Ini nanti untuk memperbaiki sistem operasi yang bermasalah di file boot. Seperti gagal booting, ini nanti bisa kita perbaiki dengan repair your computer. Sekarang kita untuk menginstal, jadi kita pilih install now. Kita tunggu loadingnya. Oke, checklist I accept the license system. Next, upgrade. Ini kalau mau kita upgrade, custom. Dan di sini kita pilih custom. Di sini pertama harus kita pilih drive option. Kebanyakan salah install di sini. Salah langkah menginstal. Yang ini drive data sebelumnya. Ini drive sistem operasi yang sebelumnya dan yang unpartisinya. Lebih bagusnya ini harus kita delete yang unpartisi sama yang drive C atau letak sistem operasi yang sebelumnya. Kenapa? Karena kalau tidak kita delete dan format, maka booting yang sebelumnya akan tampil. Seperti ada contohnya seperti ini contohnya. Di sini kita hapus saja yang pertama unpartisinya, delete. Yang kedua kita delete. New, apply. Kemudian format. Ini dia kesalahan kebanyakan orang menginstal ulang, tidak di delete dan di format. Tujuannya ini kita delete dan kita format agar sistem operasi yang sebelumnya benar-benar terhapus. Nanti efeknya seperti yang saya bilang tadi. Di sini kita usahakan partisinya jangan terlalu banyak-banyak, karena semakin banyak partisi yang kita buat maka akan semakin banyak juga kapasitas yang hilang. Seperti yang tadi ini saya buat ini 70 GB yang jadi 68,3 GB, sekitar 2 GB yang hilang. Kalau kita buat seandainya partisinya semakin banyak, 4, ya semakin banyak kapasitas yang hilang. Oke, kita pastikan lagi format. Next, kita tunggu sampai 100%.
Langsung kita restart. Disinilah yang saya bilang tadi, kalau kita buat first bootnya flash disk, maka proses akan ulang dari awal. Kondisi sekarang ini kita restart, proses ini akan mendeteksi hard disk. Yang dideteksi itu bukan flash disknya. Kalau yang tadi kita buat first bootnya flash disk, maka booting yang tadi akan membaca flash disk langsung dan proses akan ulang dari awal. Itu alasannya tidak usah kita buat first bootnya flash disk dan kita boot menu dari F12 langsung. Ini proses yang terakhir. Username kita buat Esther aja, terserah mau buat namanya. Kita next kan. Password kita kosongkan aja. Product key kita kosongkan aja, dan automatically yang tadi kita buang checklistnya. Sekarang pilih ASME Leader, time zone-nya Bangkok Hanoi Jakarta, ini kita pastikan. Next, dan proses install sistem operasinya sudah selesai. Oke, kita mulai dengan settingan yang pertama. Klik kanan di desktop yang kosong, personalize, change desktop icon. Ini menampilkan di desktop komputer, recycle bin. Kalau mau yang lain ini kita checklist, tapi saya biasanya lebih suka komputer sama recycle bin aja yang tampil. Load time ini kita buang, checklistnya apply, oke. Kemudian dari komputernya ini, properties, advanced, kita pilih setting, kita pilih adjust for best performance. Ini fungsinya kalau ini aktif semua seperti ini. Ini bentuk-bentuk animasi yang mempercantik tampilan seperti start ini. Start masih ada animasi seperti sinar. Ini sedikit mempengaruhi ke performanya. Kalau kita nonaktifkan bisa lebih lancar tanpa animasi. Itu maksudnya kalau kita pilih adjust for best performance. Kalau kita mau custom atau kita pilih dulu adjust, apply. Kita lihat tampilan yang animasi tadi tidak ada lagi. Itu dia fungsinya untuk mengurangi efek-efek animasi yang ada di tampilan ini, karena itu bisa mempengaruhi ke performanya.
agak jelek tampilannya tapi performa lebih bagus. Kalau kita mau setting yang dua ini aja, checklist, bisa apply biar tidak terlalu kaku. Tapi kalau mau buang aja semua. Biasanya saya kasih yang dua ini aja untuk sedikit mempercantik tampilan dan performanya sedikit lebih cepat. Masuk ke bagian setting yang ketiga ini, setting time to display. Ini proses untuk tampil Windows. Yang tadi 30 secondnya, yang tadi ada 30 second, ini kita buang aja. Oke, mempercepat proses tampil ke Windows. Selanjutnya action centernya, change action center setting. Kita buang semua checklistnya, tidak usah kita aktifkan karena ini bisa juga mempengaruhi ke kecepatan komputer kita. Windows update, kadang kalau kita update Windows ini akan kembali ke settingan defaultnya dan akan sedikit membuat lambat. Internet security, proses kita menggunakan internet ada gangguan virus, maka internet security ini akan aktif untuk mendeteksi dan itu bisa sedikit mengganggu. Sebenarnya bagus, tapi kita agak sedikit terganggu. Sama juga firewall, spyware, user account control, ini sudah mengontrol akun untuk mendeteksi penggunaan akun sembarangan. Virus protection sama seperti yang tadi. Windows update tidak usah kita update. Windows troubleshooting, check for update nggak usah. Jadi kita nonaktifkan aja semua. Oke. Selanjutnya masuk ke Windows Update, kita nonaktifkan Windows Update-nya. Never, gak usah update. Kemudian di control panel kita pilih kategori small. Kita cari Windows Firewall, change notification setting, turn off, kita matikan. Ini fungsinya mendeteksi gangguan virus melalui jaringan. Lebih bagus memang kita aktifkan, tapi terkadang kita butuh ambil data dari komputer lain melalui jaringan. Kalau ini aktif, ada sedikit gangguan, jaringan akan diputuskan. Itu dia permasalahannya. Kalau ini kita nonaktifkan, ya kita install antivirus pengganti firewallnya untuk mendeteksi virus. Itu sedikit settingan untuk memaksimalkan kinerja dari Windows 7-nya. Sekarang kita masuk ke install aplikasinya. Flash disk sistem operasinya kita eject dulu. Pastikan ya, setiap flash disk yang kita colok harus kita eject untuk flash disknya lebih awet. Penginstalan, kita masuk ke penginstalan aplikasinya. Di sini saya sudah memasangkan harddisk eksternalnya. Yang pertama kita install WinRAR. Karena aplikasi saya di sini menggunakan WinRAR. Saya simpan di WinRAR.
Lanjut, di server ada ini pemutar musik. Oke. Next, I agree. Yang portable ini sama normal ini perbedaannya, portable sama normal portable itu lebih simple ya. Biasanya aplikasi portable tidak usah langsung install, langsung gunakan, itu dia portable. Tidak usah install, langsung gunakan, itu biasanya portable. Kalau yang normal ya ada proses penginstalannya. Selanjutnya kita install yang antivirus ini. Ini memang versinya 2015, tapi update-nya kalau kita gunakan update ke internet ya tidak masalah, versi tidak masalah, tapi lebih bagus memang yang terbaru. Yang paling penting itu update-nya. Nanti kita buktikan. Yes. Kita close aja ini. Ini kita buang aja. Chrome-nya langsung ikut. Nggak usah, nanti dari situs langsung aja kita download. Penyesuaian instalasi. Penginstalan tersimpan di program file. Lanjut. 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 Kita coba kembali. Untuk bahasanya kita pastikan bahasa Indonesia sudah. Lanjut, lanjut. Selesai. Ini dia tampilan antivirus Avast-nya. Kita dikasih percobaan 30 hari. Ya kalau mau berbayar bisa kita order dari penyedia antivirus ini. Tapi ini kita hanya menggunakan 30 hari aja dulu, karena kita hanya cara menginstalnya aja. Kita pengen tahu cara menginstalnya aja. Yang perlu kita lihat di sini pengaturan diperbaharui. Ini dia yang saya bilang sangat perlu. Tanggal diperbaharui terakhir ini 2014. Kalau koneksi kita ke internet itu harus tanggal hari ini. Antivirus yang bagus itu update-nya harus tanggal hari ini. Harus yang terbaru lah. 2 hari, seminggu nggak apa-apa lah. Tapi kalau bisa setiap hari update. Tapi kalau sudah sampai berbulan-bulan tidak update, itu antivirusnya akan lemah. Fungsinya itu definisi database antivirus ini, fungsi update database antivirus ini untuk kemampuan si antivirus ini untuk mendeteksi virus. Semakin terbaru databasenya, definisi update-nya, maka akan semakin bagus antivirus ini mendeteksi virus. Registrasi ini kalau kita punya lisensi, saya sarankan gunakanlah lisensi resmi. Karena kita tidak punya lisensi resmi, ini nggak usah kita buatkan aja, nggak usah kita buat. Oke. Kira-kira itu settingan di antivirusnya. Kita close, lanjut ke CC Cleaner ini.
CC Cleaner ini fungsinya membersihkan file-file sampah, history, memperbaiki register. Jadi ini perlu seperti di Android. Banyak yang menggunakan Clean Master, ini membersihkan file-file yang tidak perlu, file-file sampah. Ini kita buang checklistnya. Next. Seperti yang saya bilang tadi, ada portable, ada yang instalasi seperti biasa. Portable ini biasanya aplikasi yang sudah langsung jadi, tidak perlu install next seperti ini. Kita yang biasa aja, sistem install. Next. Install. Antivirusnya kita disablekan aja dulu, karena kadang aplikasi yang biasa dia nggak virus file-file yang seperti ini. Kita lanjut install. Kita install UCam, ini kamera. Kalau perlu kita install, karena ada juga yang membutuhkan ini seperti pengguna biasa, perlu juga aplikasi kamera. Tapi kalau saya sendiri tidak perlu lagi nih, tapi minimal kita tahu cara installnya. Oke. Kita tunggu. Next. Finish. Kita lanjut ke Java. Java ini fungsinya untuk membantu kinerja laptop ini apabila kita nanti menjalankan aplikasi yang aplikasi itu diciptakan dari aplikasi Java. Fungsinya di sini Java ini sebagai penerjemah antara aplikasi yang kita gunakan dengan sistem operasinya. Sebaiknya gunakan versi terbarunya. Ini versinya saya download sudah tahun 2015 ke 2020, udah 5 tahun. Lebih bagus yang terbaru, bisa update. Nanti kita connect ke internet, bisa kita update itu. Tapi bisa, kalau sudah terlalu lama waktu yang sudah kita install ini, bisa error nanti proses update-nya. Makanya lebih bagus gunakan yang terbaru aja. Kita lanjut ke pemutar video. Ini pemutar video yang menurut saya paling lengkap. Kita pilih yes. Next. Sangat banyak format video yang bisa dijalankan di sini. Dan memang sudah ada bawaan Windows 7-nya, sudah ada ini Windows Media Player. Tapi Windows Media Player ini tanpa Media Player klasik ini tidak banyak video yang bisa dijalankan. Kita coba lanjut ini Media Player klasiknya. Next. Nah, ini dia. Setelah kita install Media Player klasik dan Windows Media Player-nya akan otomatis ngikut kalau ini kita kasih checklist. Next.
Ini dia format video yang bisa dijalankan. Nih bisa kita lihat nanti satu-satu. Untuk video, yang audio. Next, select all video, select all audio. Next, select all video, select all audio. Semua format video bisa dijalankan, semua format audio bisa dijalankan, itu maksudnya. Select all, next, install. Finish. Selanjutnya Nero, ini aplikasi untuk burning CD, ini nggak usah. Power DVD, pemutar untuk perangkat CD atau DVD, ini nggak usah. Yang VLC 64 bit, ini perlu saya ingatkan, aplikasi itu ada yang 32 bit, ada 64 bit. Aplikasi itu kita cocokkan dengan Windows yang kita gunakan. Kita ketikkan dari menu Run DXDiag. Sistem operasi yang saya gunakan di sini 64 bit. Ini 64 bit. Makanya saya sesuaikan dengan aplikasi yang saya gunakan di sini 64 bit. Kalau sistem operasinya 64 bit, kita gunakan aplikasinya 64 bit juga. Next, install. Tidak usah kita jalankan VLC-nya, finish. Kemudian Winamp, ini pemutar musik Legend. Jalankan, yes, oke, I agree. Zaman saya masih menggunakan Pentium 3, ini sudah saya gunakan juga Windows Media Player, bukan Windows Media Player ya, sorry, Winamp. Jalankan, kita buangkan launch-nya, nggak usah dijalankan, itu maksud saya. Finish. Kemudian yang terakhir, Office-nya kita install. I accept, continue, install now. Kalau customize, install langsung komplit, customize bisa kita buang sebagian. Install komplit, customize bisa kita buang sebagian. Kalau kita customize, kita buang yang tidak kita perlukan, itu maksudnya customize. Tapi karena kita butuh semua, nggak usah ada yang kita hilangkan, ya kita buat aja. Install now. Oke, selesai. Close. Kita coba jalankan all program, kita jalankan Microsoft Office-nya. Tapi sebelumnya kita tampilkan dulu ke desktop.
send to desktop. Klik kanan seperti Word-nya, send to desktop. Excel, send to desktop, karena ini yang agak sering digunakan. Kita jalankan Word-nya. Yang perlu kita setting di sini, ini don't make change. File, kita tampilkan garis bantunya, text boundaries. Dari option advance text boundaries, show text boundaries. Oke, garisnya sudah ditampilkan. View ruler, nih rulernya, kita tampilkan rulernya. Itu yang harus disetting di Microsoft Word. Oke, aplikasi sudah selesai. Sebenarnya masih banyak lagi aplikasi yang kita butuhkan, tapi yang umum ini aja dulu. Nanti saya jelaskan juga aplikasi apa saja yang wajib ada, akan khusus saya buatkan videonya. Sekarang kita lihat tampilannya, ini masih kasar dan jaringan belum ada. Ini drivernya belum terinstall. Ada yang menginstal ulang itu setelah sistem operasi selesai, diinstal drivernya. Dan ada aplikasi dulu baru driver. Seperti yang saya buat ini, aplikasi dulu baru driver. Saya install dulu untuk jaringannya. Kalau pas pembelian ini laptopnya dulu bisa kita, itu biasanya ada dikasih CD drivernya, tapi ini tidak ada lagi, harus kita download dari situs resminya. Masalahnya ini belum bisa terkoneksi internet. Sebelumnya kita install dulu driver wirelessnya, karena saya mau download dari WiFi. Aplikasi yang saya gunakan di sini sebagai drivernya 3D chipnet namanya. Bisa di-download versi terbarunya, ada di website resminya. Yes. Oke. Ini driver yang sering saya gunakan untuk menginstal driver Ethernet dan wireless. Driver Joker bisa ke berbagai jenis merek motherboard atau laptop, PC juga. Oke, seperti ini. Kita tunggu loading, masih ini loading. Ini untuk wirelessnya, tanda plus ini. Kita lihat tanda plusnya. Ini untuk Ethernetnya, ini untuk wirelessnya. Kita pilih dulu untuk wirelessnya. Klik di sini teksnya ini. Next. Kita tunggu proses install driver wirelessnya. Finish. Kita lihat ini wireless sudah berfungsi. Kita lanjut driver Ethernetnya. Klik ini. Next. Sambil terinstall Ethernet, kita login dulu ke wireless. Oke. Sudah terkoneksi ke internetnya. Kita klik dulu jaringannya ini, open network and sharing center. Kita lihat di change adapter. Ini wirelessnya, Ethernetnya belum, masih proses. Kalau sudah kedua ini ada,
pasti tampil di sini. Sambil nunggu, kita coba lihat, belum juga. Ini dia Chrome, cuman ini sudah yang versi lama. Chrome yang portable, jalankan langsung bisa aktif. Itu dia aplikasi yang portable, jalankan langsung jadi. Itu dia portable. Kita batalkan aja nih. Kita masuk ke situs Acer Indonesia. Kita maksimalkan tampilannya. Dari garis yang 3 ini support, kita scroll ke bawah, driver and manual. Kita cari kategorinya. Tipe laptop saya ini notebook, serinya Aspire, modelnya Aspire E1431. Itu bisa dilihat di tulisan yang ada di bawah keyboardnya atau di bawah casing. E1431. Ini dia. Coba, ini mungkin karena tampilannya terlalu besar, kita naikkan dulu resolusinya. Apply. Oke, kita refresh. Ini dia Windows yang kita gunakan, Windows 7 64 bit. Cara ceknya dari start ini, all program, aksesoris, cari di sini run, atau bisa dengan tombol logo Windows dan R. Ketikkan dxdiag, lihat versi Windows kita Windows 7 64 bit. Nih, kita klik tanda plus drivernya. Yang perlu kita install di sini audio, ini untuk suara, kemudian card reader, ini fungsinya driver memfungsikan slot card reader. Jadi fungsi driver itu untuk software penggerak perangkat keras. Contohnya yang tadi wireless tidak bisa berfungsi, jadi kita install drivernya untuk menggerakkan wireless. Ethernet, driver Ethernet untuk menggerakkan Ethernetnya. Seperti ini audio memfungsikan atau menggerakkan audionya. Card reader juga. Kita lanjut ke chipset. Download chipset. LAN tadi sudah, yang Ethernet ini tidak usah. Manajemen engine-nya nggak usah, touchpad nggak usah. Kita lanjut ke USB 3. USB 3 ini untuk memfungsikan USB yang berwarna biru. Itu dia USB 3. Bedanya sama
2,0. Bedanya sama yang 2,0 itu di kecepatan transfer datanya. Biasanya di Windows 7 harus kita install driver USB 3,0-nya. Kalau tidak, USB ini tidak berfungsi. Kita lanjut ke VGA. VGA yang ini untuk Nvidia yang saya pakai, karena untuk tipe yang SLA1431 ada yang menggunakan Nvidia. Ada 3 jenis VGA, ada 3 tipe laptop yang menggunakan 3 VGA ini. Yang saya punya ini, yang ini VGA-nya. Download. Kalau agak bingung ya coba aja lah satu-satu. Wireless sudah berfungsi wirelessnya. Yang sudah kita install dulu, atau kita show download. Kita lihat dulu tersimpan di mana downloadnya. Show in folder. Audio sudah selesai, kita download, kita install audionya. Setup exe. Yes. Berikutnya sebenarnya di sini sudah audio sudah berfungsi, cuman untuk lebih maksimal kita install driver audio. Seperti mixernya ini akan lebih berfungsi, akan lebih ada settingan tambahan kalau sudah ini terinstall. Realtek High Definition Audio Driver-nya. Itu dia fungsinya. Kalau sudah kita pilih tidak, nggak usah langsung restart, itu maksudnya selesai, karena kita mau menginstal yang lain. Memang lebih bagusnya setiap penginstalan driver harus restart agar si komputer ini atau si laptop ini langsung bisa memfungsikan yang sudah kita install. Sudah berfungsi maksimal itu maksudnya kalau sudah kita restart. Card reader kita lanjut, cari setup exe-nya. Yes. Selesai. Chipset, cari setup exe-nya. Yes. Chipset ini berfungsi memaksimalkan kinerja dari semua perangkat dari laptop ini. Chipset inilah yang memaksimalkan semua fungsi-fungsi dari perangkat ini ke sistem operasinya. Next. No, I will restart. Gak usah restart dulu. USB kita install. Error. Ini memang yang saya lihat USB saya tidak ada yang 3,0. Itu mungkin karena tampil error. Kita coba ulang. Saya tidak periksa tadi laptop ini ada USB 3,0 atau tidak. Dan
saya lihat error di sini, this computer does not meet the minimum. Di sini ini maksudnya tidak ditemukan USB 3.0. Ternyata punya saya memang tidak ada USB 3.0. Tidak ada yang berwarna biru. Itu makanya error. Yang terakhir kita install di VGA nya. Cari setup exe. Yes. Kita install VGA ini. Ciri-ciri laptop yang Intel ya, beda dengan AMD. Klik kanan desktop yang kosong, pasti ada tulisan grafik. Ini di Windows 7 ya. Kalau sudah terinstall driver VGA, akan tampil di sini dua tulisan grafik. Kalau AMD, di atas ini ada AMD Catalyst. Kita lanjut, yes, next. Oke, next. Ini sudah selesai. No, I will restart this computer later. Belum ada grafik tampil di sini. Selesai kita install, driver yang sudah kita install itu belum berfungsi. Itu makanya setiap install harus kita restart. Setiap install driver harus restart agar yang kita install itu berfungsi maksimal. Kita coba restart. Ini sudah ada tulisan grafik, berarti driver sudah terinstall, driver VGA nya. Kita lihat di device manager, saya tadi lupa memastikan sebelum dan sesudah terinstall. Di komputer klik kanan device manager, kalau ada driver yang belum terinstall di sini akan berwarna kuning. Ini sudah tidak ada lagi yang berwarna kuning. Kita lihat ini sudah komplit terinstall.
Oke, sekian cara install Windows 7.